Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ya teman-teman sudah menonton video saya yang sebelumnya tentang panen dan review buah anggur sai muskat. Dan saya perlu sedikit klarifikasi ya, karena teman-teman juga ada yang sebagian yang tidak percaya ya kalau itu adalah jenis anggur sai muskat. Jadi saya mau menjelaskan di sini. Jadi itu bibitnya saya beli dulu ke Om Joy. Om Joy itu punya channel YouTube-nya Naila Transindo Garden. Saya percaya kalau Om Joy itu jual yang asli ya kalau itu sai muskat, karena Om Joy itu mendapatkannya itu dari Ibu Badariah, dan langsung pergi ke kebunnya Ibu Badariah yang di Thailand. Jadi Om Joy langsung berkunjung ke sana, ke kebunnya Ibu Badariah yang di Thailand, dan mendapatkan bibitnya, salah satunya anggur sai muskat. Jadi makanya saya yakin kalau yang saya beli dari Om Joy itu adalah betul asli jenis anggur sai muskat. Cuman saya juga maklum sih kalau ada teman-teman yang nggak percaya ya, karena ragu, karena pertama itu kenapa kok buahnya itu ada bijinya ya? Karena dari kayak yang kemarin viral orang-orang di YouTube itu kan, banyak yang review itu anggur sai muskat itu bijinya nggak ada bijinya ya. Jadi anggur sai muskat itu aslinya kan memang ada bijinya, cuman jadi hilang bijinya kalau waktu masih brokoli sampai beri kalau nggak salah ya. Terus ada terapi hormon, dikasih hormon 3 macam hormonnya itu kalau setahu saya ya. Nah, dengan ada dikasih hormon itu bijinya bisa hilang. Jadi kalau nggak dikasih hormon ya tetap berbiji, karena aslinya emang ada bijinya. Itu ya teman-teman. Yang kedua juga, kenapa kok warnanya nggak sehijau buah anggur sai muskat yang kita lihat-lihat di YouTube di mana itu ya? Karena alasannya ya itu karena kalau kita lihat di kebunnya ini, saya kasihkan fotonya sekalian, kebunnya Toha FNN ya, channelnya Toha FNN. Jadi kebunnya Om Toha itu di Korea. Ini emang buahnya itu per dompol itu di cover sama cover buahnya itu warna hijau. Depan belakang itu warna hijau. Jadi buahnya itu nggak langsung kena matahari. Makanya sampai masak, sampai matang juga tetap warnanya lebih hijau. Sedangkan kalau cover saya kan dari insect net yang berlubang-lubang gitu, jadi kan matahari tetap masuk. Itu ya teman-teman alasannya. Tapi kalau masih ada teman-teman yang tidak percaya ya terserah, karena kan teman-teman juga nggak bisa ikut merasakan ya, karena yang bisa merasakan kan saya yang tahu rasanya. Emang itu kalau menurut saya sih anggur yang paling enak yang sudah pernah saya makan ya selama ini ya. Itu yang paling enak. Ya. Sampai di sini aja teman-teman ya soal tentang anggur sai muskat. Hari ini kita topiknya tentang pupuk. Tapi bukan pupuk kimia teman-teman. Hari ini kita tentang pupuk organik. Kan nggak percaya kenapa kok buah sai muskatnya bisa banyak dompolnya, bisa banyak buahnya. Itu saya percaya karena banyak faktor ya, tapi diantaranya karena pupuk. Saya pupuknya tuh gabungan antara pupuk organik dan pupuk kimia. Kalau untuk pupuk kimia sudah pernah saya bahas sih, nanti kita bahas lagi selanjutnya ya. Sekarang kita bahas yang organik dulu ya. Jadi pupuk organik saya tuh banyak macamnya teman-teman. Pertama, ini saya punya fermentasi kohe kambing. Dulu awal-awal juga saya fermentasi kohe sapi.
Jadi saya fermentasi sendiri. Jadi beli yang masih baru itu, kohe masih baru, lalu dicampur dengan eceng gondok, dicampur lagi dengan batang pisang, lalu difermentasi, dikasih E4 sama molase. Itu minimal tiap 2 minggu tuh dibalik ya, tiap 2 minggu dibalik. Biasanya sih 2 bulan sudah jadi pupuknya. Nah, kadang-kadang saya malah lebih 4 bulan baru kepake. Jadi pertama ini ya pupuknya ya, 1 fermentasi kohe kambing atau sapi. Yang kedua, saya punya rendaman kohe kambing. Jadi selain yang tadi, saya juga buat rendaman kohe kambing. Ini makanan ikan yang nggak habis saya campur tadi ya. Nah ini rendaman kohe kambing. Ini lama sudah, ini ada yang sudah belum bulan-bulanan, ini sudah ada 4 bulan. Jadi saya kalau sudah habis saya isi lagi. Lah ini kohe kambing airnya air hujan. Kalau ada air leri saya masuk air leri. Kalau nggak ada air leri ya air hujan, karena saya punya air tampungan air hujan. Nah, kalau terpaksa ya pakai air pam yang sudah diendapkan. Jadi ini yang kedua ya, rendaman kohe kambing. Awal-awal dikasih E4 juga, E4 sama molase. Tapi selanjutnya nggak perlu lagi, tinggal ditambah-tambah aja, tambah airnya. Kalau perlu tambah kohe, tambah lagi kohenya. Ini barusan ditambah kohe lagi nih. Nah, jadi ini yang kedua ya, rendaman kohe kambing. Pupuk POC yang ketiga adalah kalau tadi kan saya bilangnya pertama fermentasi, sekarang rendaman kohe kambing. Yang ketiga POC. Nah, POC saya itu yang ini POC. POC itu ada 3 juga. Pertama, POC rumput-rumput. POC daun berwarna hijau. Ini tadinya kan hijau, teman-teman. Lama-lama ya menghitam seperti ini ya. Ini daun-daun segala macam daun yang warna hijau. Bisa daun anggur, rumput, daun apa aja yang warna hijau saya masukkan ke sini. Nih, jadi ini POC daun hijau. Dan ini menurut saya mengandung pupuknya nitrogen. Kan daun hijau mengandung nitrogen, ya, setahu saya ya. Jadi ini pupuk mengandung nitrogen. Yang kedua POC batang pisang. Ini POC batang pisang. Nah, batang dan bonggol pisang. Ini juga kalau sudah habis ya diisi lagi. Batang pisang yang baru, bonggol pisang yang baru. Nanti dibiarkan berbulan-bulan. Nanti kan habis, isi lagi, tambah lagi airnya, gitu aja teman-teman. Awal-awal juga dikasih E4, sekarang udah enggak lagi, tinggal isi-isi lagi aja, isi ulang. Jadi yang kedua POC daun pisang, batang pisang, bonggol pisang. Kalau menurut saya sih, setahu saya ini mengandung fosfat ya, pupuk fosfat. Ini POC yang kedua. Sekarang POC yang ketiga. POC yang ketiga itu POC. Nah ini POC buah-buahan. Buah-buahannya matang ya, yang masak. Buah-buahan apa aja sih semua sini, pisang, terutama pisang kan, karena pisang itu yang sering ada dan sering yang nggak habis, sering busuk ya, cuma pisang. Tapi juga ada segala macam buah-buah masuk ini, ada juga ada anggur tuh, ada apa lagi ya, semua macam pisang, semua macam buah sih masuk nih. Ada kates, ada alpukat, apa nih, jambu, gitu. Jadi juga ini namanya POC buah yang matang terutama. Ini ada jeruk. Ini menurut saya mengandung kalium. Jadi ini POC kalium. Jadi POC itu kan ada 3 ya, mengandung nitrogen, fosfat, kalium. Jadi kalau mengasihkannya kita tergantung masanya, masa apa tanamannya. Misalnya lagi masa pertumbuhan, ya jadi saya ngasihnya banyak ini POC rumput, POC fosfat, sedikit aja POC buah-buahan.
Tapi kalau masa pembuahan, banyakin POC buah, fosfat, batang pisang, ini sedikit aja nitrogennya. Nah gitu. Jadi kalau POC langsung bareng 3 ini selalu saya barengkan. Jadi tadi udah ya. Jadi yang pertama fermentasi koheng, kedua air rendaman kohe kambing, ketiga POC yang ada 3. Terus yang satu lagi terakhir, saya punya air lindi. Air lindi itu ini. Jadi semua sampah-sampah dapur, sampah, tempe, tahu, kadang-kadang nasi yang nggak habis tuh saya taruh sini. Nih ada roti yang basi, yang jamuran, tuh buah timun. Pokoknya sampah-sampah rumah tangga lah, semua masuk sini. Akhirnya kan tumbuh maggot. Ini banyak maggotnya teman-teman. Ini maggot ini. Nah, ini yang saya pakai itu airnya ya, air lindinya. Nah, ini semua ada di bawah, ada batasnya, di sini ada batas untuk biar airnya di bawah turun. Jadi tinggal dibuka kerannya. Nah, itu nanti ada keluar airnya. Keluar airnya dibuka, ditampung, lalu ditaruh di jerigen atau botol. Nah, lalu air lindinya tuh dijemur. Nah, dijemur air lindinya. Sekarang kita ke tempat penjemuran air lindinya teman-teman. Inilah stok air lindi saya teman-teman. Nih, jadi yang paling kanan tuh yang paling lama, yang paling baru yang paling kiri. Saya biasanya mengasihkan itu 1 liter per 10 liter air. Jadi kalau ember cat 20 liter, 25 liter ya ember cat ya. 25 liter tuh ada 2 gayung, 2 liter ini. Ya 1:10 sampai 1:12 lah ya. Nah, ini air lindinya. Jadi punyanya stoknya banyak, karena kan ada terus nanti. Ini sampai lama lah teman-teman. Ada yang sudah 3 bulan. Tergantung kebutuhan ya. Kalau musim hujan nggak begitu kepake, karena kan air hujan tuh kan udah mengandung pupuk ya. Jarang nyiram juga kan tanaman, jadinya banyak stoknya, bisa banyak gini. Tapi kalau musim kemarau sudah nggak ada seperti ini, karena kepakai terus buat nyiram. Ini air lindi, stok air lindi saya. Betul, ada lagi loh tambahannya, PSP, bakteri fotosintesis, tapi kan nggak rutin. Tapi terus lanjut lagi yang nggak rutin lagi itu air jakaba juga ada, tapi nggak rutin juga. Tapi kebetulan lagi habis air jakabanya saya. Air jakaba tuh jamur keberuntungan kalau nggak salah ya. Yang itu yang menemukan tuh Pak, nanti saya sebutin ya, saya tulis ya, lupa. Yang dari situ Bondo kalau nggak salah. Ya begitulah teman-teman, pupuk organik saya yang selama ini gunakan. Jadi saya sih membuktikan pengaruhnya besar, karena teman-teman banyak yang pakai kimia katanya juga tetap nggak, kok saya udah pakai pupuk semua kok nggak ada berbuah, masih belum. Ya mungkin pengaruh organik mungkin juga sangat besar ya. Malah saya awal penanaman dulu tanpa kimia sama sekali semua. Cuman setelah jalan-jalan berapa bulan tuh emang kurang lengkap, karena daunnya tuh sering kayak kurang magnesium gitu loh. Kuning hijaunya tuh kurang. Jadi emang susah ya kalau tanpa kimia, susah. Jadi tetap pakai kimia, tapi saya juga menambah dengan organik gitu. Begitu teman-teman ya video saya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebetulnya nggak seribet yang teman-teman bayangkan. Kalau sudah kita buat sekali, tinggal nambah-nambah aja. Kayak sampah dapur itu kan selalu ada. Tinggal tiap ada sampah dapur masukin, teman-teman aku masukin. Nanti kalau ada lagi, kalau kayak gini kan ada batang pisang, habis nebang pisang, batang pisangnya diambil, bonggolnya diambil. Jadi nggak seribet yang teman-teman bayangkan kok. Kalau sudah kita lakukan dari awal tuh udah selanjutnya gampang. Ya mudah-mudahan teman-teman juga terinspirasi ya, terutama untuk memanfaatkan yang itu ya, bahan-bahan yang ada sekeliling kita yang kita anggap sampah selama ini itu ya,
kayak rumput, membersihkan pekarangan, itu kan jadi pupuk jadinya. Sampah dapur kita yang selalu ada pasti kan. Ya, sampai sekian dulu teman-teman. Terima kasih terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.